Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya di YouTube channel Cantika Dian. Kali ini kita akan belajar Arduino tentang motor servo. Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Nah, yuk langsung kita cus ke soal yang pertama. Nah, untuk soal yang pertama ini, kita akan membuat rangkaian dengan menggunakan push button untuk menjalankan dan menghentikan motor stepper. Yuk langsung saja kita pertama-tama buka terlebih dahulu Proteusnya. Kemudian kita buat project baru, kita namai dan letakkan di tempat yang kita inginkan. Kemudian di sini kita akan memilih komponen yang kita butuhkan. Pertama kita butuh Arduino. Di sini kita menggunakan Simulino Uno. Kemudian kita membutuhkan motor driver. Kemudian kita membutuhkan motor B-stepper. Kemudian kita membutuhkan button. Setelah kita memilih semua komponen, selanjutnya kita rangkai komponen-komponennya. Teman-teman bisa mengikuti rangkaian seperti saya. Nah, untuk besar voltase DC-nya, kita bisa mengaturnya sesuai dengan pinnya masing-masing. Di sini ada yang 12 volt dan ada yang 5 volt. Nah, ini rangkaian kita sudah jadi. Selanjutnya kita ke bagian codingnya. Nah, kemudian kita langsung saja ke bagian codingnya. Di sini pertama-tama kita membutuhkan library stepper.h. Kemudian kita definisikan stepnya itu 50. Kemudian untuk ini adalah mengatur pin-pinnya, pin dari Arduino yang kita hubungkan dengan motor drivernya. Ini 4, 5, 6, dan 7. Kemudian kita deklarasikan buttonnya di pin 3. Kemudian di bagian void setup ini kita atur speednya atau kecepatan dari putaran servonya. Nah, kemudian kita atur pin mode dari buttonnya ini. Di sini saya menggunakan input pull up. Kemudian di bagian loop ini keadaan awalnya ini adalah 0. Kemudian apabila buttonnya ini ditekan, maka motor servo akan bergerak, akan bernilai 1, kemudian dia akan bergerak. Nah, kemudian apabila ditekan lagi, maka dia akan bernilai 0, seperti itu. Kemudian di bagian debounce-nya ini, kita atur apabila buttonnya ini ditekan, kita tunggu sampai batasnya adalah 5 detik. Nah, kemudian kita count di sini step by stepnya. Kemudian kita bisa compile. Kemudian kita bisa run. Nah, ini. Kemudian coba kita tekan. Nah, servonya ini akan berputar. Kemudian apabila kita klik lagi, dia akan berhenti. Nah, berarti soal pertama ini sudah berhasil kita kerjakan. Selanjutnya kita ke soal yang nomor 2.
Nah, untuk soal nomor 2 ini kita akan membuat rangkaian yang dapat menampilkan nilai step dan derajat perhitungan di LCD I2C. Yuk, langsung saja kita bisa save as project yang tadi. Kemudian kita save dengan latihan 2. Nah, untuk latihan yang kedua ini kita bisa atur ulang susunan dari rangkaiannya. Tapi di sini saya hanya menggeser rangkaiannya karena saya akan menambahkan I2C dan juga LCD-nya. Teman-teman bisa mengikuti rangkaian saya. Nah, ini dia hasil rangkaian dari latihan 2. Kemudian kita ke codingnya. Di sini kita membutuhkan library stepper.h dan juga liquid crystal karena kita menggunakan LCD. Kemudian di sini saya menggunakan step 200 dan juga buttonnya di pin nomor 3. Nah, apabila di sini stepnya 200, kita ubah di sini Nah, kemudian ini untuk mengatur pin-pin yang menghubungkan Arduino dan juga motor drivernya. Ini untuk LCD-nya. Kemudian di sini kita atur speed dari perputaran servonya. Kemudian kita setkan pin mode dari buttonnya. Kemudian di sini saya menggunakan input pull up. Kemudian pada tampilan awal LCD akan tampil by Cantika. Kemudian pilihnya 2000 atau 2 detik. Nah, kemudian di bagian loop ini kita atur dimana akan tampil di baris pertama yaitu step berapa, kemudian derajatnya berapa. Nah, kemudian ini if else ini untuk mengatur di branch-nya. Jadi apabila ditekan sekali dia akan bernilai high, maka akan nyala dan servonya bergerak. Kemudian apabila ditekan lagi maka servonya akan mati. Kemudian di sini kita atur rumus dari derajatnya itu. Kemudian ya, ini untuk mengatur bagian klik dari button seperti soal yang pertama tadi. Langsung saja kita compile. Kemudian bisa kita run. Tampil by Cantika. Kemudian akan muncul stepnya belum ada karena kita belum aktifkan, derajatnya juga masih belum ada. Kemudian kita coba, nah ini akan bergerak, kita tekan, nah akan tampil stepnya di keberapa, step keberapa, kemudian derajatnya berapa sesuai dengan rumus yang tadi kita atur di bagian codingnya. Sekali lagi kita jalankan ya. Nah, ini berarti soal kedua kita ini sudah berhasil kita kerjakan. Kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nah, untuk soal yang ketiga ini kita akan membuat rangkaian dengan menggunakan push button untuk mengatur arah motor steppernya ke kanan dan ke kiri. Nah, kita bisa gunakan
project yang pertama tadi atau di soal yang pertama tadi, akan tetapi kita tambahkan satu lagi push buttonnya. Untuk rangkaiannya sendiri teman-teman bisa mengikuti rangkaian saya. Nah, kemudian ini dia hasilnya yang telah kita rangkai. Di sini ada 2 push button, ada yang kiri dan ada yang kanan. Ini untuk mengatur arahnya ya. Kemudian di bagian coding di sini kita memerlukan library stepper.h. Kemudian stepnya 200 di sini. Nah, di bagian ini servonya, step angle-nya 1,8. Kemudian selanjutnya ini mengatur pin-pinnya. Kita definisikan buttonnya ada di pin kedua dan ketiga. Kemudian di bagian setup di sini ada speednya berapa. Button di sini buttonnya saya menggunakan input pull up. Kemudian sama seperti tadi di soal sebelumnya, tapi di bagian loop ini yang bernilai positif ini berarti arahnya ke kanan, kemudian yang bernilai negatif ini arahnya ke kiri. Jadi untuk mengatur tombol yang kiri gerak ke kiri, yang kanan gerak ke kanan. Ya, ini the bounce sama seperti tadi. Langsung saja kita compile. Ya, kita kopikan. Kemudian kita bisa run. Nah, kita coba ke kiri. Ini perlahan-lahan dia akan bergerak ke kiri, kemudian ke kanan, dilihat dari angkanya juga. Atau bisa juga kita ubah lebih dahulu. Di sini kita bisa gunakan stepnya 50. Kemudian di sini ini terlihat lebih cepat ya. Jadi terus kita coba ke kiri, ya dia bergerak ke kiri. Nah, ya berarti ini soal ketiga sudah dapat kita kerjakan dengan baik. Demikian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.